tidak bisa ditinggalkan. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa bersama. Baik, mungkin untuk rangkaian acara yang akan kita rampungkan pada malam hari ini, pembukaan tadi sudah berlangsung, kita makan sudah makan malam bersama. Berikutnya pembacaan ayat suci Al-Quran, dan nanti setelah itu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz kita. Terakhir juga kita mohon kepada Al-Ustaz untuk menutup dengan doa dan harapan dari tuan rumah supaya sedekah yang diberikan pada malam hari ini mendapat berkah dan diberikan kesehatan dan kesuksesan kepada kita semua. Kita lanjut ke acara berikutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudara kita Hasan pada Ustaz Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الأمر يسألونك عن الأمر والميسر قل فيهما إنهم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada saudara kita Bijan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran kepada kita semua dalam majelis ini. Mudah-mudahan yang membaca dan mendengarkan ayat-ayat ini Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Berikut kita masuk acara berikutnya, yakni tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Gunawan Ritonga SPD. Apa yang nanti beliau sampaikan, mari sama-sama kita dengarkan dan kita ambil hikmah dalam menjalani hidup dan kehidupan kita ini. Kepada Al-Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in, amma ba'du. Yang ana hormati ketua dakwah Iqra ataupun wirid bulanan, juga panitia, juga yang anak hormati Bapak Ibu para hadirin dan hadirat di kesempatan yang mulia ini. Alhamdulillah, ini sebetulnya pertemuan yang sangat luar biasa, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita ini tentunya di atas landasan iman dan takwa. Salah satu tujuannya adalah agar kita saling mengenal dan mempererat, memperkuat persaudaraan ukhuwah di antara kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kalian dari kalangan laki-laki dan perempuan. Kemudian apa tujuannya? Wa qaba'ila lita'arafu, dan juga diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya adalah untuk saling mengenal. Untuk saling mengenal. Lita'arafu. Dan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah yang paling bertakwa. Maka sebelum kita masuk kepada tausiah kita, ana ingin memperkenalkan diri ana sendiri. Yang pertama, nama ana Gunawan Ritonga SPD, dan sudah berkeluarga, tinggal di Pageran Tapah. Mungkin yang sering lewat di arah Kota Lama dan si pengasuh insya Allah tahu. Dan alhamdulillah, ini perdana untuk diberikan amanah tausiah wirid bulanan. Semoga ini bermanfaat untuk anak pribadi dan untuk kita semuanya. Pesan yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, salah satu tujuan kita berkumpulnya ataupun mengadakan wirid bulanan itu adalah tidak lain dan tidak bukan melainkan untuk mengangkat dan menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, ta'allam falaysal mar'u yuladu 'aliman. Belajarlah kalian, karena sesungguhnya tidak ada yang lahir di dunia ini dalam keadaan sudah berilmu. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahil. Dan tidaklah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jauh beda. Kita semua pada dasarnya dilahirkan
dari perut ummi kita, ibu kita, dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Siapa yang mengatakan? Allah. Bapak Ibu ya, Allah mengatakan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat yang ke-78. Allah berfirman, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, melahirkan dari rahim ibu kita dalam keadaan la ta'lamuna syai'ah, dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Alias sebetulnya kita ini aslinya adalah orang yang bodoh, Bapak Ibu. Tidak tahu apa-apa. Kapan kita menjadi tahu? Kapan kita berilmu? Dengan belajar, ya. Kemudian la ta'lamuna syai'an. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah berikan kepada kalian pendengaran, juga penglihatan, juga hati, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang perlu kita syukuri Bapak Ibu, yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana tujuan kita adalah bagaimana agar kebodohan yang ada pada diri kita dan juga orang lain terangkat, hilang, yaitu dengan menuntut ilmu. Karena salah satu jalan yang mudah untuk menuju surga Allah itu dengan menuntut ilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahadallahu lahu bihi tariqan al-jannah." Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka niscaya Allah akan mudahkan jalannya, jalan menuju surganya. Kita semua pasti ingin masuk surga. Maka salah satu jalannya, jalan yang paling mudah, yang paling ringkas untuk menuju surga Allah, bertemu dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu duduk di majelis ilmu, ya, mempelajari kitabullah. Alhamdulillah ayat suci Al-Quran dibacakan, ya, dan juga kita mendengarkan. Dan itu semua perintah agar menambah keimanan di dalam diri kita, ya, agar menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tema tausiah kita di malam hari ini yaitu tentang silaturahmi. Kenapa sih kita membahas silaturahmi? Ada sebuah kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, yang mana ketika dia ingin menyambung tali silaturahmi, maka dia pun tidak mau. Arti silah itu kan artinya menyambung. Rahmi itu adalah yang ada hubungannya dengan rahim ibu kita, kerabat kita, orang tua kita, abang kita, adik kita, ya, kita menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Apa keutamaannya dan apa ancamannya kalau kita memutuskan silaturahmi? Insya Allah satu persatu akan kita bahas, ya. Jadi di kisah ini ada laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya sudah berbuat baik kepada keluarga saya sudah menyapa mereka, saya sudah mengunjungi mereka, akan tetapi mereka tetap tidak mau mempedulikan saya. Mereka tetap tidak menganggap saya sebagai keluarga mereka. Apa yang saya lakukan ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, kalau begitu tetaplah engkau berbuat baik kepada mereka. Walaupun mereka benci, walaupun saudara kita, keluarga kita tidak mau menyapa kita, tetaplah berbuat baik dengan mereka. Apalagi kedua orang tua, ya, kita yang masih memiliki kedua orang tua, itu adalah salah satu pintu surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana agar kita menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tua. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam baktinya kepada kedua orang tuanya, baktinya kepada bapaknya. Ketika bapaknya ini bermimpi untuk menyembelih Ismail alaihissalam,
Ya, Ibrahim ini adalah bapak daripada Ismail alaihissalam. Ya, ingin disembelih. Apa katanya? Ya bunayya, sesungguhnya saya bermimpi. Merupakan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah telah menyuruh saya untuk menyembelih wahai anakku, untuk memotong dan menyembelih anak kesayangannya. Sampai tidak sedih. Tapi lihat apa perintah dan apa kata Nabi Ismail alaihissalam. Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Niscaya engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Sabar ketika saudara kita tidak mau diajak bicara, kita mengunjungi dia, dia tidak mau mengunjungi kita. Sabar. Yang penting kita tetap menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Itulah namanya silaturahim, sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Memperbagus dan senantiasa menjalin hubungan baik dengan keluarga kita. Jangan sampai putus. Ada apa dengan silaturahmi? Apa keutamaannya? Ada beberapa keutamaan silaturahmi. Yang pertama, untuk menyempurnakan keimanan seseorang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi, dan orang yang suka gemar melakukan kebaikan, menjalin hubungan baik dengan keluarganya, itu tanda daripada keimanan. Keimanan seorang mukmin dan mukminah, seorang muslim dan muslimah. Pasti kita semua menginginkan agar iman kita sempurna. Di antaranya dengan menyambung tali silaturahmi. Siapa yang memerintahkan agar kita menjaga silaturahmi ini? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga jagalah, peliharalah tali silaturahmi. Jangan sampai putus. Ya, jangan sampai saudara kita ini tidak menganggap kita sebagai keluarga mereka. Ya, karena ada seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu keutamaan yang pertama, ya, yaitu menambah kesempurnaan iman seseorang. Yang kedua, di antara keutamaan daripada silaturahmi adalah melancarkan dan meluaskan rezeki. Nabi kita Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man ahabba ayyubasata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah." Barang siapa di antara kalian yang suka, yang mau, yang ingin diluaskan rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Bapak Ibu yang berbahagia, coba mungkin saat-saat ini kita mengalami, ya, ekonomi kita lagi susah. Kita lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan, ya, rezeki lambat, kemiskinan dan yang lain. Cobalah kita perbaiki dulu silaturahmi kita. Karena memang itu hubungan kita dengan saudara kita yang langsung tujuannya hubungan kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, karena di dalam hadis yang lain, "Man wasalani wasalahu Allah, wa man qata'ani qata'ahu Allah." Siapa yang menyambung tali silaturahmi, maka Allah akan menyambungnya. Maksud Allah akan menjalin hubungan baik dengannya. Dan siapapun yang memutuskan hubungan silaturahmi, maka siap-siaplah Allah juga akan memutuskan hubungan dengan dia. Ingin baik hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan keluarga kita. Perbaiki silaturahmi kita. Karena itu termasuk, ya, pemutus. Allah itu lupa sama kita. Apa sebabnya? Karena kita melupakan saudara kita. Silaturahmi loh. Kenapa dikatakan rahmi? Karena yang masih ada hubungannya dengan rahim ibu kita, kita tinggalkan, kita lupakan. Na'udzubillah. Baik. Nah, itu dia. Siapa yang tidak mau dilancarkan rezekinya? Tapi pasti kita semua mau. Maka diantara caranya adalah sambunglah tali silaturahmi.
Ya, itu janji Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Yang ketiga, di antara keutamaan silaturahmi yang ketiga adalah memanjangkan umur. Ya, man sallallahu ayyubasata lahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin umurnya, usianya dipanjangkan, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Taib, tentunya di sini adalah keberkahan umur. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Maka Rasulullah SAW menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa yang panjang umurnya dan amalnya pun baik. Ditanya lagi, lalu siapa yang Rasulullah SAW manusia yang paling buruk? Man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dia diberikan umur panjang, tapi amalannya tidak ada. Amalannya buruk. Tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau bayar zakat. Dia diberikan umur panjang nih Bapak Ibu. Baik. Kemudian yang tadi, dia umurnya panjang, tapi diisi dengan ketaatan. Diisi dengan amal soleh. Ya, diisi dengan amal soleh. Amal ketaatan. Sebagai bekal dia menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena bekal ini sangat kita perlukan. Kapan? Fi yaumin la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika tidak lagi berguna harta yang kita tumpuk-tumpuk, harta yang kita bangga-banggakan, anak yang kita miliki, kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang bersih, dengan hati yang salim, selamat daripada ya kesalahan, kekhilafan, kesyirikan dan yang lain. Bapak Ibu yang semoga digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu keutamaan yang ketiga. Ya, yang ingin dipanjangkan, diberikan keberkahan umurnya dan ditutup dengan nanti husnul khatimah. Semoga kita nanti ditutup dengan husnul khatimah. Ini kita inginkan. Ya, agar kita juga mudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah diriku ini dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah. Baik, selanjutnya di antara keutamaan silaturahmi itu adalah bukti cinta. Bukti sebuah cinta. Coba kita lihat Bapak Ibu. Bukti cinta kita kepada Allah, apa buktinya? Kita sholat. Ketika dipanggil untuk azan, kita sholat. Kita mengerjakan semua perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangannya. Kita cinta kepada Rasul SAW, kita ikuti beliau, kita beramal sesuai dengan petunjuk beliau, ya, dan bagaimanapun perintahnya kita ikuti. Itu adalah bukti sebuah cinta. Dan kalau kita cinta kepada keluarga kita, kerabat kita, saudara-saudari kita, maka jalinlah hubungan silaturahmi. Itu insya Allah akan lebih muncul rasa cinta di dalam diri kita. Kalau kita sudah mencintai saudara kita, keluarga kita, maka kita juga nanti kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Nggak mungkin lah Bapak Ibu, kita berkeluarga itu ada contohnya 6 orang. Yang mau masuk surga 2, nggak mungkin. Pasti semua mau masuk surga sekeluarga. Maka kata Rasul SAW, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu nanti akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Cinta kepada Rasul dikumpulkan. Dan dia membawa keluarganya untuk masuk surga. Ya, kita semua ya tujuannya untuk ya selamat dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga agar kita dimasukkan ke dalam surganya. Ya, masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Bapak Ibu para hadirin wal hadirat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya di antara keutamaan dan fadilah, keutamaan daripada silaturahmi adalah ingin masuk surga. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, akhbirni ayu amali yudakhilani al-jannah. Kabarkan kepadaku sebuah amalan jika aku melakukannya, maka Allah akan memasukkan aku ke dalam surganya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Imanun billah. Engkau beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Thumma ma? Kemudian apa lagi kata beliau? Thumma silaturahmi.
kemudian sambunglah silaturahmi. Ya. Kemudian juga orang yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, mereka disuruh beriman kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian watasuma Ramadan. Kita berpuasa pada bulan Ramadan, melaksanakan sholat, dan juga kita wasilaturrahim, menyambung tali silaturahmi. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya di antara keutamaan daripada silaturahmi, ya, itu agar Allah menjalin hubungan baik dengan kita. Sebagaimana tadi sudah disebutkan, man wasalani wasalahullah, wa man qata'ani qata'ahullah. Yang menyambung hubungan dengan keluarganya, aku pun akan jalin hubungan. Aku pun akan ingat dengan dia. Wa man qata'ahu qata'allah. Siapapun yang memutuskan hubungan itu, aku pun akan putuskan. Baik, maka jangan sampai Bapak Ibu, Allah itu lupa kepada kita karena kita melupakan saudara kita, melupakan saudari kita, keluarga kita. Ketika mereka susah, kita bantu. Di antara bentuk silaturahmi itu, udah kita mengunjungi dia, kita memberikan dia makan, kita membantu dia ketika dia sedang kesusahan. Kalau memang tidak bisa menjenguk, saling mengunjungi, bisa via telepon. Ya, titik, jangan putus hubungan. Ya, senantiasa dijalin. Bisa juga membawakan makanan, kasih hadiah. Kenapa? Itu pertanda kalau kita cinta kepada saudara kita, kepada keluarga kita. Tahabu tahadu. Hendaklah kalian saling memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Baik, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu diantara beberapa, ya, keutamaan daripada silaturahmi. Kemudian ancamannya. Ancaman bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi, ya, hubungan silaturahmi, yang pertama, tidak masuk surga. Bayangkan Bapak Ibu, diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagi siapapun manusia yang memutuskan hubungan silaturahmi, la yadkhul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Nah, memutuskan atau tidak masuk surga di sini bukan berarti tidak masuk surga selamanya. Dia masuk surga, akan tapi dia nanti disiksa dulu. Ya, diazab dulu dia. Baik, dia tetap masuk surga. Ya, hanya saja tidak bisa segera. Dia banyak yang dipertanyakan. Kenapa? Seorang anak nanti akan ditanya bagaimana bakti dia kepada kedua orang tuanya. Seorang ayah akan ditanya bagaimana pendidikan yang diberikan kepada anaknya. Nanti pada hari kiamat akan ditanya. Ya, karena kita semua adalah mas'ul. Ya, diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Tabaraka wa ta'ala. La yadkhul jannata qati'. Ingat, la yadkhul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali silaturahmi. Kemudian yang selanjutnya di antara ancaman, ya, orang yang memutuskan tali silaturahmi adalah termasuk dosa besar. Mungkin kalau kita tanya Bapak Ibu, ya, dosa yang paling besar itu apa? Meninggalkan sholat masuk. Berzina juga, ya, termasuk dosa besar. Nah, memutuskan tali silaturahmi itu juga termasuk dosa besar. Ditafsirkan oleh para ulama bahwasanya para hamba-hamba Allah di muka bumi ini banyak yang melakukan kerusakan. Ditanya, siapakah yang melakukan kerusakan yang paling banyak? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah yang memutuskan tali silaturahmi. Mereka lah yang membuat kerusakan yang paling besar. Ya, kerusakan yang paling banyak. Tidak saling menyapa, tidak saling bertegur sapa, tidak saling mengunjungi. Baik. Nah, kemudian yang selanjutnya di antara ancaman, ya, orang yang memutuskan tali silaturahmi adalah tidak mendapatkan rahmat Allah Tabaraka wa ta'ala. Rahmat itu artinya adalah kasih sayang Allah. Ya, itu tadi, Allah lupa kepada kita. Ya, karena kita melupakan saudara kita, melupakan keluarga kita, melupakan, ya, orang tua kita.
Padahal di situ kunci masuk surga, sambung silaturahmi. Mau diberikan keberkahan umur, sambung silaturahmi. Mau diluaskan rezeki, sambung tali silaturahmi. Mau masuk surga, sambung silaturahmi. Mau Allah jaga kita, sambung silaturahmi. Karena itu adalah perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jagalah, peliharalah ya di antara kalian yang ada hubungannya dengan rahim. Rahim yang kita dilahirkan dengan ya rahim ibu kita. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga sedikit yang kita sampaikan di malam hari ini bermanfaat untuk ana sendiri, untuk saya sendiri dan juga untuk kita semuanya umumnya, dan semoga ini bisa menjadi khazanah sebagai perbekalan kita nanti di hadapan Allah Tabaraka wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kemudian rezeki yang halal, yang thayyib, yang baik, yang halal. Kemudian wa 'amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu ya, apapun yang kita sampaikan di malam hari ini sebagai ya amal jariah nanti untuk kita semua, dan juga bisa menjadi pemberat timbangan kita nanti, timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin demikian. Selanjutnya mungkin kita tutup dengan doa. Kita mohon kepada para hadirin dan hadirat Bapak Ibu. Yang pertama kita mendoakan ahlul bait ya, agar diberikan kemudahan rezeki ya, panjang umur. Dan bukan hanya panjang umur Bapak Ibu, panjang umur di atas ketaatan. Nah itu tadi, panjang umur tapi tidak taat kepada Allah itu sama saja, sia-sia. Tapi kita minta kepada Allah, ya Allah berikanlah kepada kami umur panjang agar bisa melakukan ketaatan kepadamu lebih lama. Karena di antara penyesalan penghuni kubur Bapak Ibu, di antara penyesalan yang telah mendahului kita adalah karena mereka dahulu di dunia lalai melakukan amal soleh, sehingga mereka ingin untuk dikembalikan ke dunia. Li'an a'mala salihah fima taraktu, kata mereka. Ya Allah, kembalikanlah saya sesaat saja ke dunia. Untuk apa? Agar saya bisa melakukan amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Coba, penyesalan pada saat itu adalah penyesalan yang tidak lagi berguna. Penyesalan ibarat nasi sudah jadi bubur, tidak bisa bermanfaat, tidak ada gunanya lagi. Ya, maka sebelum kita menyesal, ya berbekallah kita dengan amal soleh kita. Semoga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ya umur panjang kepada ahlul bait ya, di atas ketaatan, istiqamah, dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Bapak Ibu terutama ahlul bait yang alhamdulillah di malam hari ini sudah ya menjamu ya banyak ya pengunjung juga ya yang sudah menikmati makanan malam ini. Alhamdulillah, salah satu anjuran Nabi kita Muhammad SAW, jika kalian diberikan makan dan minum, maka doakanlah. Ya, di antara doanya kata Rasulullah SAW, Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Ya Allah, berikanlah makan kepada orang yang berikan kami makan, dan berikanlah minum kepada orang yang berikan kami minum. Nah, kita mengucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Ingat, makanan yang kita suguhkan, makanan yang kita berikan itu juga termasuk amal jariyah, termasuk amal jariyah. Karena ana yakin yang kita makan di sini adalah orang-orang Muslim. Ya, kata Rasulullah SAW, tidaklah ya seseorang itu memakan ya makanan kita kecuali orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita minta, keberkahan, bukan banyaknya, sedikit tapi berkah itu lebih baik. Ya, daripada banyak tidak ada berkahnya. Ya, kemudian mudah-mudahan orang yang sakit juga, saudara-saudara kita yang sakit, ya kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan kepada mereka. Itu juga petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW menjenguk beberapa para sahabat yang sakit, maka beliau menganjurkan untuk mendoakan. Di antara doa beliau adalah la ba'sa tuhur insyaallah, tidak apa-apa, pelebur dosa insyaallah. Kenapa? Karena dengan kita diuji sakit, itu juga dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Kita doakan syafa'allahu syifa'an ajilan. Ya, syafa'allahu syifa'an ajilan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas.
Baik, demikian ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita lakukan dan juga memperkenan ya menjawab mendengarkan doa yang kita panjatkan kepada di malam hari ini. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna zatinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atika. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf Bapak Ibu atas segala kekhilafan dan kesalahan yang mungkin ya ada yang tersampaikan di malam hari ini, dan juga terima kasih atas segala perhatian. Demikian ana tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Pak Ustadz yang telah menyampaikan kepada kita semua mengenai pentingnya silaturahmi, apa-apa aja yang ancaman dan kebaikan untuk bersilaturahmi. Mudah-mudahan kita bisa dapat amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, dengan telah selesainya doa yang telah kita aminkan bersama tadi, maka rangkaian acara yang kita rampungkan pada malam hari ini telah selesai. Namun sebelum kita akhiri semua, kalau ada hal-hal yang perlu kita bicarakan, kami persilakan dengan segala hormat. Ini Ustaz, kopi Ustaz. Wah, makan lu, makan. Kemana buah kedua kali ya, wah. Kalau lain, pokok itu panjang. Ada. Apa tuh bahas tentang masalah donasi itu bahas? Donasi yang